Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Rumah Kita, podcastnya Darul Quran Baituna. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman sekalian diberikan kesehatan selalu, jasmani maupun rohaninya, dilancarkan rizkinya, dipermudahkan dalam segala urusannya, dihindarkan dari segala musibah, dan diselamatkan dunia maupun akhirat. Baik, di sini kita akan melanjutkan kajian kitab Hidayatul Quran yang mana sebelumnya sudah membahas Al-Baqarah ayat 8 dan 9. Dan sekarang kita bersama Ustadz Lutfi Bagus Brilianto yang mana akan membahas Al-Baqarah ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, mari kita simak pembacaan kitab Hidayatul Quran yang akan dibacakan oleh Bang Rasyidan. Dipersilakan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Wal ma'na fi qulubi haula'il munafiqina nifaqun wa kufrun wa rijsun fazadahumullahu rijsan ala rijsihim wa maradan ala maradihim wa hasadan ala hasadihim. Kama qala ta'ala wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim li'annahum hasadul mu'minin ala ma yanaluhum min khairin wa syamitu bihim indama yanzilu bihim syarrun. Kama qala ta'ala in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha walahum adzabun mu'limun bitajaddudil kadibi wa huduthihi minhum. Baik, terima kasih. Dipersilakan Ustaz untuk menjelaskan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bang Rasdan dan Bang Farhan. Setelah ayat ke-8 dari suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa taala memulai cerita baru. 1 sampai 5 itu Al-Baqarah itu bukan 1 sampai 5 ya. Ayat ketiga dan sampai kelima Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang sifat-sifat orang yang al-muttaqun, orang-orang yang baik. Kira-kira seperti kayak Bang Rasdan sama Bang Farhan. C. Kemudian bercerita ayat ke-6 dan ke-7 tentang orang kafir. Nah, ayat ke-8 sampai 10 terminal pertama Allah berbicara tentang satu kelompok yang hanya ditemukan di Madinah, yaitu orang-orang munafik. Sehingga karena yang diceritakan adalah orang munafik, Al-Baqarah suratnya Madaniyah. Salah satunya kenapa kok Al-Baqarah Madaniyah? Karena berbicara tentang munafik yang hanya ada ketika Nabi Muhammad sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Mekah gak ada munafik, adanya orang kafir saja dan orang yang mukmin saja. Begitu hijrah ke Madinah, ada satu kelompok baru yang timbul di tengah-tengah kelompok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama munafik. Nah, Quran ingin bercerita siapa yang munafik itu. Dimulai dari ayat ke-8, kemudian terminal akhir pertama adalah ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fi qulubihim marad. Di hati mereka itu ada penyakit, ada sakit, ada penyakit. Fazadahumullahu marad. Kemudian Allah tambahkan sebab apa yang mereka lakukan sendiri, penyakit lain. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Kenapa kok ditafsirkan penyakit lain? Karena kaidah tafsir menjelaskan
Nakirah yang berulang berarti menunjukkan makna yang berbeda. Berbeda dengan makrifat. Katanya berbeda, maknanya sama. Tapi di sini fi qulubihim maradun. Dia sudah punya penyakit. Tapi karena tindak laku mereka, karena kelakuan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala bukan karena kehendak Allah sendiri, tetapi disebabkan oleh apa yang mereka lakukan, Allah tambahkan penyakit kepada siapa? Orang-orang munafik. Fazadahumullah. Saya kasih contoh. Sebelum kita membahas tafsir. Ada orang punya penyakit. Katakan darah tinggi atau asam urat atau penyakit apapun. Orang ini tahu kalau dia itu punya penyakit, tapi bandelnya minta ampun. Apa saja dimakan, nggak mau olahraga. Kira-kira setelah dia makan sembarangan, olahraga nggak mau, kira-kira dia punya penyakit baru atau bagaimana? Dia akan punya penyakit baru. Paling tidak penyakit yang dia alami akan lebih kuat dampaknya kepada kesehatan dia. Itu yang terjadi kepada orang-orang munafik. Fi qulubihim marad. Mereka sudah punya penyakit. Mereka tahu apa yang mereka lakukan itu buruk. Tetapi mereka bandel dan kemudian tetap melakukan apa yang mereka lakukan. Maka Allah mengirim sebab apa yang mereka lakukan, penyakit-penyakit baru atau penyakit yang sudah ada semakin kuat pengaruhnya ke tubuh mereka. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Karena penyakit yang sudah bertumpuk tadi, mereka merasakan azab Allah yang sangat pedih. Tetapi ingat, bima kanu yakdzibun. Azab Allah yang pedih tadi itu karena perilaku mereka mendustakan agamanya Allah Subhanahu wa taala, mendustakan rasulnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sama kayak orang sakit. Orang sakit itu kalau misalkan makannya sembarangan, olahraganya nggak teratur, malah nggak olahraga sama sekali. Dia tahu dia berpenyakit, tapi makannya sembarangan, nggak olahraga. Maka dia menumpuk penyakit-penyakit sehingga dia mencapai titik di mana penyakitnya sudah stadium 4 misalkan. Atau penyakitnya sudah merongrong dia sehingga dia tidak akan bebas, atau dia merasakan kesakitan yang sangat mendalam, bukan karena apa-apa, karena perilaku hidup dia. Inilah orang-orang munafik. Nah, kita masuk ke kedalaman tafsir. Mu'allif di sini, Gurunda Kiai Haji Afifuddin Dimyati menjelaskan, fi qulubi haula'il munafiqin nifaqun wa kufrun wa rijsun. Penyakitnya sudah 3. Ada penyakit nifak, ada penyakit kufur, ada penyakit rijs. Nifak itu artinya keluar, asal katanya dari kata nafaqo. Infak itu mengeluarkan uang dari saku kita. Nafaqoh mengeluarkan uang untuk memberikan keseharian, kebutuhan untuk keluarga. Nifak keluar dari jalan yang harusnya kita tempuh. Bedanya kalau kafir, itu terang-terangan dia keluar dari jalan yang harusnya ditempuh. Tetapi kalau nifak, dia diam-diam keluar dari jalan yang harusnya ditempuh. Sudah. Yang kedua, mereka kafir karena yang keluar jalur sudah dianggap kafir. Jalur di sini adalah jalur mengikuti agamanya, berpercaya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Yang ketiga, rijs. Rijs itu adalah qadarun ta'bahu al-ukul as-salimah au an-nufus al-karimah. Kotoran yang akal sehat itu nggak mau untuk melakukan hal tersebut, nggak mau untuk mengkonsumsi barang tersebut. Di Quran rijs itu banyak sekali, objeknya banyak. Ada yang materi, contohnya ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Kita tahu bahwa zawat tidak bisa dihukumi,
yang bisa dihukumi itu adalah fi'lul mukallaf. Kita tidak bisa mengatakan mik haram baru kita hukumi penyanyi menggunakan mik haram kalau nyanyi di masjid misalkan. Maka dawat tidak bisa dihukumi haram, tapi fi'lul mukallaf lah yang haram. Sama, kenapa kalau ini dianggap ijaz? Kapan ini dianggap ijaz? Ketika kita melakukan perbuatan tersebut. Satu. Yang kedua, mengkonsumsi daman masfuhan. Kul ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijs. Tiga-tiganya ini adalah rijs. Bisa rijsun binafsihi atau rijsun binafsiha, zatnya memang najis, atau yang kedua kita mengkonsumsi itu najis. Secara akal manusia tidak mungkin Bang Farhan akan makan bangkai. Apa yang terjadi kalau misalkan Farhan makan ayam tirai? Bang Rasen gimana kayak gitu? Jijik. Ukul salim. Secara akal yang sehat. Jijik. Ayam baru keluar kotoran. Kotoran itu bahasa Jermannya tai. Ada anak kecil dimakan. Apa yang ada di perasaan kalian? Berarti akal Anda nggak salimah. Apa yang terjadi? Jorok. Itulah yang terjadi apabila kita melakukan atau mengkonsumsi hal-hal yang disebut sama Allah adalah rijis. Jorok. Begitu juga ada orang yang melakukan sesuatu itu dianggap jorok, dianggap tidak etis. Contoh, saya ingat contoh. Saya sebagai ustadz, saya keluar sama perempuan yang bukan mahram saya, boncengan. Apa yang terjadi kalau misalkan masyarakat kita lihat? Kok itu ustadz kok jalan-jalan sama cewek semena saya enak? Saya kasih contoh ekstrim. Saya jalan berdua, saya bonceng perempuan yang pakai rok segini, pakai tank top. Apa kata orang? Beda. Tapi apa kesan orang apabila yang bonceng perempuan tank top itu kemudian pakai rok gini adalah orang-orang yang nggak pernah ke masjid, orang yang nggak pernah di pesantren, biasa saja. Tapi begitu Bang Farhan yang biasa imam sholat di masjid kita, besok keluar sama perempuan yang bukan mahram, yang pakai pakaian terbuka, besok jadi omongan orang. Itu kata pekerjaannya aja ngimamin sholat kita, keluar sama cewek-cewek. Rijsun min amali syaitan. Apa yang dilakukan orang munafik adalah hal yang tidak bisa diterima oleh kita. Yang dilakukan oleh munafik adalah menjilat seseorang. Antum kalau punya teman jilat gimana? Rasdan deket sama saya, kerjaannya sama saya. Enggak, saya itu sama antum kok Ustaz. Saya tawaduk sama antum. Emang Farhan itu orangnya enggak baik Ustaz. Emang enggak pernah sholat subuh, setoran juga malas, dan seterusnya. Cerita yang jelek. Tapi begitu sama Farhan, bang kita main bola bang. Gak apa-apa, nanti saya traktir. Apa yang ada di perasaan Farhan ketika melihat Rasdan? Menjijikkan sifat seperti itu. Antum tidak akan pernah mau berteman sama orang seperti itu. Maka penyakit yang ketiga adalah penyakit rijs. Karena apa yang dilakukan oleh orang munafik adalah hal yang menjijikkan. Antum pasti tidak akan pernah berteman dengan orang yang punya sifat seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala garis bawahi fazadahumullahu rijsan ala rijsihim
wa maradan ala maradihim wa hasadan ala hasadihim. Penyakitnya banyak. Penyakitnya sangat. Kama qala ta'ala wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatsum rijsan ila rijsin. Kenapa kok ditambahkan seperti yang saya ketemukan di awal? Mereka itu sudah punya penyakit kompleks tapi sudah abad. Bodoh amat saya punya penyakit, saya lanjut saja. Sehingga Allah dengan apa yang mereka lakukan menambahkan sedikit demi sedikit penyakit yang mereka alami hingga mereka merasakan walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun, yang ditafsirkan dengan walahum adzabun mu'lim. Mereka semakin sakit. Ketika kita melakukan hal-hal yang buruk, menjilat, melakukan kemaksiatan, jangan kira kita semakin bahagia. Saat kita melakukan kemaksiatan, semakin kita merasa khawatir dan dirasa kecemasan. Orang yang melakukan kemaksiatan akan melakukan bohong, tapi dalam hati kecilnya dia merasakan semakin panik, semakin cemas. Itu sunnatullah. Kebahagiaan yang dirasakan semua, tapi penyakit atau azab atau kecemasan yang mereka alami sangat terasa. Semakin melakukan kemaksiatan semakin cemas, semakin panik, semakin melakukan kemaksiatan semakin cemas, semakin panik. Itu sebabnya di kutub lain orang-orang yang muttaqin itu disebutkan sama Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sifatnya orang yang beriman itu santai, tenang. Karena yang dilakukan itu sehat. Sehat secara rohani. Sama kalau kita itu. Kalau kita olahraga setiap hari, makannya dijaga, tidurnya dijaga, konsumsinya dijaga, badan kita enteng. Kalau makannya sembarangan, olahraga malas, tidurnya sembarangan, apa yang terjadi? Bangun berat sekali, Bang. Antum pasti bisa merasakan. Tidurnya malam banget sama tidur sesuai dengan apa yang dianjurkan itu pasti beda. Itu juga yang dilakukan orang-orang yang bermaksiat. Semakin melakukan kemaksiatan mu'lim, semakin mu'lim. Maka disebutkan walahum adzabun mu'limun bitajaddudil kadhib. Semakin dia melakukan kemaksiatan ditambah, kepanikan bertambah, kecemasan bertambah, dan itu sangat menyiksa kehidupan seseorang. Itulah kondisi orang-orang yang munafik. Setelah dijelaskan sama Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una, atau di riwayat lain wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yashurun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang mereka lakukan berupa tipu daya, melakukan penjilatan itu adalah penyakit. Kalau mereka melakukan hal itu terus, fazadahumullahu marad walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Karena mereka sudah terbiasa melakukan itu kebohongan. Atau dalam qiraatain bima kanu yukadzibun, karena kebohongan itu dilakukan terus-menerus. Dilakukan setiap saat. Dan tidak berhenti. Itulah ayat ke-10 yang menceritakan bagaimana kondisi psikologi baik di dunia ataupun di akhirat nanti yang dialami oleh orang-orang munafik. Mereka itu punya penyakit, tapi mereka dengan kebandelan mereka tetap melakukan apa yang mereka lakukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengirim penyakit lain karena apa yang mereka lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari penyakit ini, menyelamatkan kita dari sifat-sifat ini, dan kita digolongkan dalam orang-orang yang muttaqin yang dijelaskan Al-Quran dalam suratul Baqarah ayat ke-2 sampai ayat ke-3. Terima kasih. Selesai sudah podcast kali ini. Terima kasih Ustaz Lutfi telah membahas Al-Baqarah ayat 10 ini. Semoga apa yang antum telah ajarkan kepada kami semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.